Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarkal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna bitta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Raudatul Jannah, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini dikokohkan iman dan Islam, diturunkan atau diberikan cucuran rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon masih ingin diberi kesempatan umur disertai dengan sehat walafiat, serta memohon dimudahkannya rizki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak cucu dzurriyyah yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan keluarganya tetap diberikan sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang sedang diuji dengan kesulitan atau kesusahan, mudah-mudahan diberikan solusi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang kita harapkan adalah kelak apabila kita sudah saatnya ajal, sudah didatangi oleh syakaratul maut, mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khatimah ala hadihiniyah wa kun salihah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada kekasihnya, manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus ke tengah-tengah kita sebagai uswah dan qudwah kita, sebagai suri tauladan dan idola kita, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya sekuat tenaga kita, terutama yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh kali ini saya
disuruh mengisi kekosongan. Kebetulan dengan takdir Allah di subuh ini saya kosong gitu kan, gantian bukan kosong, gantian karena dekat dengan masjid saya kebagian sebulan 2 kali, teman saya juga 2 kali, jadi di cross gitu aja. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengisi atau menyampaikan amalan-amalan atau amaliyah seputar sebelum sholat subuh dan sesudahnya sholat subuh ya. Nah, kita biasa atau yang sedang belajar ya, memang perjuangannya berat. Fatahajjad bihi nafilatan lak itu, maka bertahajudlah sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Tetapi maqam mahmuda, tetapi pahalanya adalah makom tertinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus belajar bangun entah jam 4 kurang berapa menit dan sebagainya. Biasanya kan kita kalau untuk beribadah kepada Allah tuh perhitungan, betul gak? Bahkan terlalu perhitungan. Wah, masih jam 3 deh, gitu kan? Ntar deh, gitu kan. Sejak awal ketika kita mau tidur itu harus niat saya ingin bangun, insya Allah dibangunin sama Allah ya. Niat ingin bangun itu fitrah kita ini, hati kita ini dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kita sering kadang-kadang di dalam apa sih kalau ngisi sebelum sholat fajar ya. Sholat fajar itu apa? Sholat qobla subuh. Antara fajar dan sholat subuhnya, lalu wiridan sholat subuhnya ya, lalu wiridan sholat subuhnya. Kita perbanyak berdoa, terutama ketika menjelang subuh itu, perbanyak dengan istighfar ya, perbanyak dengan istighfar. Istighfarnya macam-macam. Mau istighfar ala para kekasih Allah, para waliullah ya. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti perbanyak dulu kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu di dalam ayat itu wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata ayat itu ya, supaya kita tidak disebut bi'ada sebagainya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Fa'lam, ketahuilah bahwa annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya kalimat la ilaha illallah ini kalimat kunci, benteng pertahanan ya, benteng pertahanan. Man qala kalamihi la ilaha illallah fi akhiril hayat dakhalal jannah. Barang siapa yang diberi kemampuan man qala kalamihi, mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, pas melepaskan nyawa, dakhalal jannah, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Cuma masalahnya kita ini nanti bisa nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena nggak ada kursusnya. Kursusnya itu adalah mendrill atau membiasakan
diri kita sendiri. Perbanyak kalimat la ilaha illallah selain bersama-sama dengan wiridan dengan imam. Perbanyak la ilallah, paling tidak 100 kali ya. Lalu istighfarnya tadi Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, kan karena untuk jami'il muslim, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu harus bisa semua tuh ya, yang gitu-gitu. Astaghfirullahaladzim li untuk diriku, wali walidayya untuk kedua orang tuaku sampai dihayati, wali jami'il muslimin wal muslimat untuk seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat ya, mukmin laki-laki mukmin perempuan, mukminin mukmin, al ahya yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah mati. Diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manis tagfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatin. Barang siapa yang suka beristighfar dengan kalimat tadi, mendoakan istighfarnya mukminin mukminat ya, yang masih hidup, yang sudah meninggal, maka kata Allah dicatat oleh Allah sebagai amal sebanyak hamba Allah yang beriman dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, yang sudah mati maupun yang masih hidup. Luar biasa. Itu amal cerdas, amal miliaran. Ada lagi Pak, saya mah biasa pakai Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil ya, kepada saudaraku ya, saudara dekatku, wali ashabil hukukil, wajibati alayya sebagai kejabat yang ikatan kewajibannya kepadaku, wajibati alayya, wali masyayikhina wali ikhwanina. Boleh. Kalau itu ribet nggak bisa, yang tadi, yang gampang yang tadi ya. Astagfirullahaladzim, mari sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lagi Pak, 2 kali lagi. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa banyak? 27 kali kata Rasulullah wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Imam Ali. 27 kali. Ya Ali, biasakan ya istighfar olehmu 27 kali. Kita enggak usah kenapa harus 27 kali ya dan sebagainya. Punya rahasia tertentu. Seorang guru saya, kiai almarhum ulama, begini, kalau nebang pohon kelapa pakai peso dapur, kapan selesainya? Apalagi pakai silet. Kalau motong tahu pakai gergaji, cocok enggak? Kan gergaji gede tuh, lebih gede. Potong aja tuh tahu pakai gergaji. Paham? Digituin aja kita udah bingung ya. Jadi ada. Begitu juga kunci. Sekarang kunci motor ya, mereknya sama ya, Supra X atau apalah, kuncinya sama enggak? Beda. Betul? Beda. Itu ada rahasia dari Allah. Kalau kita sendirian silahkan 27. Perbanyak 100 silahkan.
Tapi 27 itu paling tidak dibiasakan. Kalau jadi imam ya 3 kali, minimal 3 kali setiap habis sholat. Ya, perbanyak juga baca sholawat ya, dan sebagainya, supaya sholawat itu doa kita ya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkatung-katung. Doa yang tidak disertai dengan sholawat, maka doa itu terkatung-katung antara bumi dan langit. Oleh karena perbanyak sholawat dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amal-amalan sebelum sholat subuh, yakni sesudah fajar. Kan sekarang, bukan dari dulu itu ya, perselisihan di antara orang Islam itu, perselisihan juga di luar Islam itu ya, terjadi firqah dan sebagainya ya, maka pasti akan bermunculan berbagai macam pendapat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambilkan Quran nih, saya mau tadinya nyari ayat yang tadi Quran biasanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini saya khusus bab al-adkar, bab zikir, jadi suka lupa Quran yang mana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa sebelum qomat, karena rumah Rasulullah dengan masjid itu ya ada ya terhalang oleh apa namanya kalau kita, bilik atau tirai atau gordeng antara rumahku dan masjid. Disitulah raudhah, maka orang berebutan itu di raudhah itu ya. Rasulullah doanya apa? Doanya begini, ini agak panjang tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan bisa hafal. Kalau kita kan sering gini, mana sih pendapat yang benar dan sebagainya ya. Maka Rasulullah berdoanya gini, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu yakhtalifun. Nah ini ya, ini salah satu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidni wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kanan nas, dulu manusia itu dulu ya, zaman Nabi Adam kan satu ya, ummatan wahidah, umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah utus para nabi ya, mubasyirina wa mundirin. Para nabi itu memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Kabar gembira alladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ajrun ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Jadi di surga enggak ada istilah kelelahan, enggak ada istilah jenuh, enggak ada istilah bosan, enggak ada istilah buang berak dan sebagainya. Hal-hal yang tidak enak di dalam hidup di dunia tidak ada ya. Kita adanya bosan ya, adanya sifat kekurangan kedoifan manusiawi kepada istri kita. Dulu waktu cantik
nafsunya luar biasa, betul? Kalau kata orang mah sudah punya istri Pak, ya namanya apa kalau udah pandangan hidup, dipandang aja udah hidup. Ngerti gak Pak? Baru dipandang aja udah hidup. Harus ngerti ya. Setelah 10 tahun pegangan hidup, 20 tahun dipaksa hidup. Ada doanya nanti, rahasia tapi nggak saya sebutkan di sini. mahal itu khusus ya. Ya. Jangan ada yang pura-pura, itu bahaya loh ya. Itu surga dunianya ada di situ. Ya, tuh ya. Nah. Kata firman Allah di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi, tuh, alladzina amanu wa amilus solihat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Pak, ngajinya sampai jam 6 lewat ya, biar uduknya udah mateng, biar nasi uduknya di warung-warung udah mateng, mau dibeli nggak apa enggak terserah. A'dadtu li ibadi, aku sediakan bagi hamba-hambaku. Bayangkan tuh, ini berita gembira. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh bakal diberikan satu kenikmatan, yakni surga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan itu ya, mala ainun ra'at, enggak pernah terlihat oleh mata. Kalau kita lewat rumah orang, gedung dan sebagainya kayak istana, kita bisa ngelihat, bisa membayangkan. Oh begitu, apalagi disuruh masuk, oh begini. Cuman sebatas itu. Wala udunun sami'at, tidak pernah ada berita di dunia tidak sama, tidak sebanding dengan beritanya surga. Itu mah cuman apa, tajri min tahtihal anhar, itu hanya permukaannya saja. Kenapa? Karena surga itu, akhirat itu adalah kehidupan abadi. Ya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas terbesit di dalam hati pun tidak. Saking nikmatnya itu surga. Ya. Inilah yang disebut mubasyirin, lalu wa mundzirin, yakni dimasukkannya ke neraka jahanam. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab. Min di situ. Kenapa? Oh, ahli kitab ada yang masuk surga nanti kalau yang beriman kepada Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada nabi-nabi yang lain. Makanya min, sebagian dari ahli kitab yang kafir itu, atau yang kafir dari ahli kitab itu, pinari jahannam, neraka jahanam. Gak kebayang, baru masuk jempol kaki saja sudah meletak, ini perut hancur ya, dihidupkan lagi oleh Allah ya, mati, bukan mati gitu, apa nama, gosong, hancur lagi. Wala yahya wala yamut, kata tadi dibacakan ya, tidak hidup tidak mati. Gimana tuh? Coba kita kalau sengsaranya
hidup enggak, mati kagak. Waduh, kalau kita sakit kan ada orang yang ya Tuhan mendingan saja saya mau dimatikan saja, ada saking enggak nahannya itu sama dengan apa namanya putus asa, ya, sama dengan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saking sakitnya di dunia. Maka kita banyak berdoa. Itu salah satunya wa mundirin, ya. Wa anzala ma'humul kitaba bil haq, dan Allah menurunkan bersama mereka itu Alkitab sebagai petunjuknya, ya, bil haqqi dari Allah Subhanahu wa taala, benar, liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi manusia. Apa menghukumi manusia di situ? Aturan-aturan Allah itu harus bersumber kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi Daud Zabur, zaman Nabi Ibrahim Suhuf, ya, zaman Nabi Musa Taurat dan suhufnya juga dan sebagainya, ya, zaman Nabi Isa Injil. Itu Allah turunkan kepada mereka sebagai apa? Sebagai pedoman. Begitu Nabi Muhammad turun diutus Al-Quran, maka yang lain tidak boleh lagi dipakai, sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama din. Al-Quran sama Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulnya para nabi, ya. Nabi Muhammad itu adalah nabinya dan rasulnya para nabi. Mana dalilnya Pak Ai? Sering saya di sini juga disampaikan. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Wa id akhadallah, dan tatkala Allah mengambil mitsaq, perjanjian, an-nabiyina, dengan seluruh para nabi dari mulai Adam sampai Nabi Isa dibaiat oleh Allah, ya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu kepada para nabi. Wa hikmatin tsumma ja'akum, nah di sini tsumma ja'akum, kemudian datang kepada kalian wahai para nabi semua, bukan hanya kepada kita. Tsumma ja'akum rasulun, seorang rasul. Siapa? Rasulullah Muhammad. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian itu. Zabur, Taurat, Injil itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna, hendaklah kalian beriman kepada bihi, kepada Rasulullah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, dan engkau semua bantu tegaknya Islam di muka bumi. Maka nanti Nabi Isa turun bukan berarti logikanya Nabi terakhir, bukan. Tapi Nabi Isa akan memberikan satu konfirmasi, penjelasan, penegasan, ya. Kalau kata orang barat mah firm belief, keyakinan yang kuat itu Al-Quran dan Nabi Muhammad. Musaddiqan lima la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala, Allah berfirman kepada para nabi, aqrartum, maukah kalian ikrar? Bersediakah kalian ikrar? Aqrartum wa akhadtum, dan kalian jadikan ala dzalikum isri, terhadap janji ini, ya. Qalu, dijawab serentak oleh semua para nabi. Qalu,
Kalau qala kan sendiri, qalu, mereka semua menjawab. Aqrartum, ya. Qalu aqrarna, kami ikrar ya Allah. Qalu aqrarna. Kata Allah, kalau begitu fashhadu, saksikan oleh kalian semua. Fashhadu, kalian jadi saksi. Fashhadu wa ana, kata Allah, ana ma'akum, aku beserta kalian semua, wahai para nabi, wahai rasul. Wa ana ma'akum, beserta kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, menjadi saksi ya kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Itu Pak ya. Kita tidak membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Memang itu semua para nabi, tapi makomatnya, makom kedudukannya tentu ada. Seperti gini, kita sama-sama manusia. Iya, manusia kan, makan nasi juga sama. Tapi kan ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru dan sebagainya, betul? Tapi semua kita manusia, punya kedudukan. Sama barangkali kalau kita umpamakan, kamu pemain bola ya, iya. Sebagai apa? Kiper, pemain bola juga. AC Milan, apalagi Barcelona, umpama gitu. Tuh, kiper dan terus penyerangnya, ada striker dan sebagainya. Ibaratnya begitu. Tapi kan ada yang menonjolnya. Barangkali yang hebatnya siapa? Biasanya strikernya atau penjaga gawangnya kalau hebat. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi umpamanya, Rasulullah itu adalah lautan, yang lain itu adalah sungai, lalu bermuara kepada lautan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Kitab ini untuk menjadi sumber hukum, ya. Di antara manusia, pendapat-pendapatnya bersilang pendapat, perbedaan. Makanya kalau ada ngomong masalah agama, jangan diikuti. Kalau yang ngomongnya gini, menurut saya sih, emang kamu nabi? Menurut saya sih, bukan. Kalau menurut Al-Quran, nah dia ngomongnya begitu, ya. Ulama mensitir dari ayat ini begini, baru. Jangan menurut saya kalau masalah agama, kan dari Allah turun kepada para nabi lewat Jibril, begitu. Itu hati-hati ya. Kecuali kita mau bikin pos ronda untuk ngopi bareng, nanya pendapat ke misalkan security-nya, Mas, kira-kira di mana yang bagus bikin pos ronda? Kata security, ngomong di sini di pertigaan biar saya bisa ngelihat ke sana kemari. Yang tukang gaple, tukang ngocok, pingin di bawah pohon dekat warung biar bisa pesen kopi. Kan begitu ya. Kata RT, deketan sini biar juga deket rumah RT. Tuh, itu terjadi. Silakan, itu marunding. Ya, silakan, itu marunding yang begitu. Tapi kalau agama harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasul ya, ikuti Rasul. Nah, terjadilah silang pendapat. Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di, dan tidaklah perselisihan di dalamnya itu kecuali orang-orang yang diberikan kitab sesudahnya. Ma ja'athumul bayyinat, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, bagian benci bainahum, di antara ada kebencian. Maksudnya apa kebencian? Begini, dulu di zaman di zaman Yahudi, Nabi Muhammad belum lahir ya, walamma ja'ahum kitabum min indillah, itu para orang-orang Yahudi itu suka bertawasul kalau mau perang. Tawasul di kita kan biasa kan,
Nah, makanya kalau ada orang yang nggak suka tawasul, itu berarti kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ayatnya ya. Nanti ada doanya. Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu kanu dulu mereka, kanu itu kana itu dalam bahasa itu adalah mereka min qablu sejak dulu tuh ya, sejak zaman Yahudi dipimpin oleh Musa dan sebagainya. Yastaftihuna, mereka selantiasa berdoa kepada Allah kalau mereka mau berperang dengan musuhnya ya. Nah berarti ini Yahudi yang beriman, makanya tawasul. Apa doanya, tawasulnya? Di dalam tafsir Jalalain diabadikan begini doanya, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyyi al-mab'usi rahmatan lil alamin. Ya, Allahumma ansurnya, ya Allah tolonglah kami, berikan kemenangan. Allahumma ansurna alaihim, kepada mereka, atas mereka, bin nabiyyi al-mab'usi rahmatan lil alamin, dengan akan diutusnya seorang nabi 300 tahun kemudian yang akan datang, mereka sudah kenal. Bin nabi al-mab'usin, bakal dibangkit oleh Allah, bakal di-launching kalau bahasa kita produk mah. Al-mab'usi rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, mereka sudah tahu sejak dulu. Ya. Cuma di sini palamma ja'ahum ma'arafuka parubih, tatkala ternyata Nabi Muhammad itu yang tadinya ingin lahir di tengah-tengah mereka, saking rindunya mereka orang Yahudi kepada al-mab'usi rahmatan lil alamin itu, kepada Nabi Muhammad, lahir di tengah-tengah orang Quraisy. Sejak itulah bahkan dari mulai Ismail itu mereka sudah pecah, ingin ini dan sebagainya ya. Anaknya Siti Sarah siapa? Ismail kan dari Siti Hajar. Kalau Ishak di situ udah belah ya. Kita tidak mempertentangkan Ismail sama Ishak, mereka semua adalah para nabi. Cuman ini Nabi Muhammad bikin kecewa orang Yahudi, maka sejak itulah orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bagian bainahum ya, palaknatullahi alal kafirin, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekafirannya. Jadi asalnya manusia itu satu, kasih nabi, pakai ajarannya harus dipakai, kosong lagi, silang pendapat dan sebagainya. Terus sama kita juga sekarang, ada Syiah, ada itu, kapan-kapan itu apa kita bahas Islam liberal, Islam apa. Doa Rasulullah nih paling penting. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa dengan ayat, melihat kejadian ini, maka Rasulullah doanya begini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Tuh tadi ada di Al-Qur'an, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnika tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ketika Rasulullah memahami ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kana nasu ummatan wahidah, bakal umat Rasulullah itu bakal terpecah belah seperti golongan Yahudi
seperti golongan Nasrani 71, 72, 73 pecah dan sebagainya, maka kata Rasulullah, taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati khulafaur rasyidin. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, apa itu? Kitab Allah, yakni Quran, kitabullah, sunnahku, sunnah para urapaur rasyidin yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ini doanya begini nih sambil tiduran, sindurannya miring ke kanan. Saya praktekkan nih. Nah, karena Rasulullah itu tadi sholat sunat itu di rumah, sholat sunat tuh yang bagus tuh di rumah. Cuman kita biasakan di sini itu kalau ke rumah bukannya sholat, ada kopi langsung ngopi, ada HP buka WA, ada TV dicetrekin, walaupun sekarang rata-rata mati TV-nya. Lu tuh biar disampaikan tuh sama orang kru TV, nih. Kenapa TV mati gitu ya? Dari dulu beberapa presiden TV nggak pernah mati. Ya, hebat ini presiden bisa mati. Ya, bisa matiin. Nah, jadi begini, miring ke kanan, ya lurus, sambil baca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ardh alimil ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnika tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Apa itunya? Artinya, Allahumma ya Allah, Robba Jibril, Tuhan Jibril, wa Mikail, Tuhan Mikail, wa Israfil, Tuhan Israfil. Disebut tuh malaikat-malaikat yang unggulan. Ya, alim fatiris samawati wal ardh. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Fatiris samawati wal ardh, alimil ghaibi wasyahadah. Engkaulah yang mengetahui yang gaib, semua alam gaib, alimil ghaib wasyahadah, dan alam yang nyata, terang benderang kelihatan, wasyahadah. Anta tahkuma baina ibadika, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang kami perselisihkan. Sering kan kita berselisih? Benar kan? Bagaimana untuk menyaring perselisihan itu? Minta kepada Allah supaya apa yang kita lakukan yakin. Nah, sekarang gini, kita sering melihat kenyataan air isi ulang, betul? Isinya itu, air isi ulang itu apa namanya, raw materialnya, materi yang mentahnya itu bersih apa air comberan yang mau dimasukkan ke isi ulang? Comberan apa air bersih? Air bersih aja masih harus disaring, ya kan? Kan ada penyaringan tuh gitu kan, apa namanya, filternya, purifier artinya memurnikan kembali. Tauhid kita juga mesti dimurnikan, ya. Tauhid kita pun, keyakinan kita mesti anta tahkuma baina ibadika fi makanu fi yakhtalifun ihdini, tunjuki ya Allah limakhtulifa, terhadap apa yang diperselisihkan, fihi, di dalamnya, minal haqqi, berupa kebenaran itu, biidnika, dengan izinmu, tahdi, tunjukkanlah aku, man tasya'u ila siratim mustaqim, kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus, ya. Atau minimal Allahumma tsabbit lisani wahdi qalbi, ya Allah, tetapkanlah ya Allah lisanku ini di dalam ketentuanmu yang benar. Allahumma tsabbit lisani wahdi qalbi, dan tunjukkan kepada hatiku. Atau yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Ya Allah,
perlihatkan kepada kami yang benar itu adalah benar-benar benar, ya, dan berikan kemampuan agar aku bisa melaksanakannya, mengikutinya, dan tunjukkan kebatilan itu memang benar batil, dan berikan kepadaku kemampuan agar bisa menjauhinya. Ya Allah, jangan ngasal. Loh, kita minum aja kadang-kadang suka, kalau di bis kota semua ngomongnya air mineral itu apa nyebutnya? Aqua. Begitu dikasih pit, aqua. Begitu dikasih mau air, aqua. Lah kita jangan ngikut bego sama orang yang nawarin. Kalau dia kan, bang saya minta aqua, iya ini aqua, maksa kan? Nah itu makanya kata Imam Syafi'i, jangan debat sama orang bodoh. Kalah orang pintar debat sama orang bodoh, nyesel Imam Syafi'i. Lah ngeyel orang itu nggak punya, ujung-ujungnya kan menurut saya. Orang pintar kan menurut Quran ini, kalau orang bodoh yang menurut saya. Susah kan? Itu ya. Lalu setelah doa itu baca, ya, dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Insyaallah segala sesuatu hajat kita kepada Allah, ya, di hari itu dan seterusnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi. Coba bareng Pak biar bisa dia kan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil adim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil adim. Kalau tidak keberatan, tidak ada yang keberatan, ini settingannya, intervalnya, jedanya dari adzan ke sholat subuh berapa menit, misalkan 9 menit, 3 menit untuk sholat itunya, 7 menit cukup, 100 itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi kalau nggak nyampe 100 ya nggak apa-apa, ya. Nah ini kan kita udah keburu niat baru 60, ya udah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau waktu-waktu tertentu imam juga harus toleran, misalkan Sabtu, ya, hari Ahad dan sebagainya, biarkan dulu si jamaah memperbanyak amal-amalan itu, ya, memperbanyak amalan. Nah, katakanlah kita komat habis sholat. Nah, posisi duduk yang sering banyak tidak tahu. Kemarin saya di beberapa masjid, ya, di sini saya di dalam kitab ini kitab Mudak al-Adhkar dari Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, wa Abi Dar Muad radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala qabla ayyan suripa wa yathnya rijlahu min salatil maghrib was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak pakai yuhyi wa yumit, tidak jadi masalah. Jangan berantem gara-gara yuhyi wa yumit. Jadi redaksinya ada dua-duanya di dalam hadis. Begini, posisi sholat tahiyat akhir itu begini, ya. Ketika assalamualaikum kebanyakan langsung sila, jangan. Dibiarkan dulu kita sampai baca, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali. Salam, baru baca Allahumma antas salam, dan baru boleh berubah. Apa di sini? Bukannya haram, bukan, tetapi ada padilahnya. Ya. Ya.
Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marratin kutiba lahu bikulli wahidatin. Barang siapa yang membaca 10 kali bacaan tadi, untuk setiap satunya, untuk setiap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, untuk setiap satu itunya maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyru hasanatin, 10 lipat kebaikan, 10 kali lipat, diangkat, dilipat gandakan. Lalu warufi'a lahu asyru darajatin, dan dinaikkan juga 10 tingkat derajat ya kebaikan. Wa muhiyat anhu asyru sayyiat, dan dihapus 10 macam kesalahan. Ya. Wa kanat hirzin min kulli makruhin, dan Allah bentengi dari 10 dosa yang tidak baik bagi kita. Ya. Oleh karena itu, itulah sekarang kalau sudah tahu, ya jangan langsung malik lalu ke orang salaman juga nggak perlu. Tapi bukan berarti tidak nerima salaman orang. Jangan urus salaman, jadi marah, jadi berantem juga. Lu main salaman aja lu. Pernah di Istiqlal ada orang disalamin, orang baru. Bapak emang kena saya, kok main salaman aja? Saya dari di belakangnya waktu ada Muhammad Ali ke situ. Wah, saya liatin lagi orang itu, disalamin lagi sama orang. Dia semakin mangkel. Pak, main salam aja ke saya, emang kena. Nah, itu kalau orang bodoh begitu ya, main bid'ah aja nih. Emang salaman harus kenal dulu? Kan enggak juga ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang satu lagi ya, kalau tadi Bang Rang doanya ya Allahumma robba Jibril dan sebagainya harus ngapalin khusus. Kalau kita tidak sempat banyak berzikir, ya tidak sempat banyak berzikir dan sebagainya, di dalam Al-Adhkar dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai salah seorang istrinya, Juwariyah, ya kata Rasulullah, Juwariyah, kamu dari subuh sampai duha masih apa, kalau bahasa kita masih tasbih ya, maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, amal-amalan yang mengkaper seluruh, tapi cuman 4 macam, 3 kali. Apa itu? Subhanallah adada khalqihi, 3 kali. Bareng coba ikuti saya. Subhanallah adada khalqihi. Lagi. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah adada khalqihi. 3 kali. Lalu yang kedua, Subhanallah ridha nafsihi. Lagi bareng. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah ridha nafsihi. Lagi. Subhanallah. Yang ketiga, Subhanallah zinata arsihi. Yuk, Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah zinata arshihi. 3 kali itu. Yang terakhir, yang keempat, Subhanallah wa midada kalimatihi. Ya, Subhanallah wa midada kalimatihi. Subhanallah wa midada kalimatihi. Subhanallah wa midada kalimatihi. Ya. Subhanallah adada khalqihi. Maha suci Allah. Kita bertasbih, maha suci Allah. Tasbih itu kan begitu. Kita bertasbih itu subhanallah, artinya engkau maha suci ya Allah. Adada khalqihi. Apa nih adada khalqihi?
sebanyak bilangan jumlah makhluk Allah. Luar biasa. Nih Pak, di bawah masjid ini kalau saya nanya kira-kira cacing berapa ribu? Nggak bisa. Semut, binatang lain, bayangkan sebanyak itu. Ini amalan triliunan. Amalan triliunan, bukan miliarder lagi, triliunan. Karena sebanyak makhluk Allah. Subhanallah. Ya, kalau kita enggak, wah lama nih wiridan dan sebagainya, enggak punya waktu, baca aja itu. Subhanallah adada khalqihi. Ya. Lalu yang kedua sama juga, subhanallah ridho nafsihi. Maha suci Allah ridho terhadap dirinya. Nah kalau Allah ridho terhadap dirinya udah pasti 100% bulat. Ridho nafsi. Yang ketiga, subhanallah zinata arsyihi. Maha suci Allah seberat arasnya. Ini alam semesta. Ya. Kalau bumi dibandingkan dengan matahari, konon katanya berapa kali juta itu matahari itu kalau dibandingkan dengan bumi, ya nggak ada apa-apanya. Matahari itu bintang terkecil di tataran tata surya kita, ya itu ngumpul rajanya tuh matahari, mulu matahari yang lain ada dan sebagainya. Matahari dibandingkan dengan bintang tidak seberapanya. Enggak usah jauh-jauh kita. Kalau kita melihat semut kerangrang, tahu kerangrang? Yang suka di pohon tuh yang kalau di kelapa biasanya kalau di kampung itu, gede kan? Nah, dibandingkan dengan semut yang kecil-kecil itu, berapa kali itu semut yang suka itu ke gula. Ada lagi yang paling kecil kan, kecil itu pasti oh semut gula. Lalu kalau semut kecil dibandingkan dengan jempol kita, nggak usah dengan badan kita, dengan jempol kita, berapa kali ribu tuh. Yang dekat aja kita ngebandingkan, ya. Tapi semut diinjek sama kita belum tentu mati. Kita 60 kilo, semut katakan cuma 1 gram, 1 gram udah gede, diinjek, asal jangan diisek-isek itu nggak mati. Coba aja tes di rumah, asal jangan di itu aja nggak mati. Apalagi kalau nginjeknya kecoa, bukannya kecoa yang mati, situnya yang loncat. Betul gitu. Jadi semua tuh harus jadi pikiran kita. Ya Allah, betapa engkau. Lalu kalau dibalik, semutnya segede kita, kitanya segede semut, lalu diinjak, diketiban gimana? Mati. Ya Allah, itulah. Aras ini, langit ini katanya, ibaratnya alam semesta ini ibarat cincin dilempar di padang pasir. Arasy Allah itu ibarat gitu. Ya Allah. Ya, zinata arsy. Lalu yang terakhir, subhanallah wa midada kalimati. Maha suci Allah sepanjang kalamnya. Kalau ada 2 lautan di dalam surat Kahfi, dijadikan tinta dan pepohonan ranting-rantingnya dijadikan pena, tidak akan sanggup menulis kalam Allah. Berarti amalan cerdas harus apa nih Pak? Ya, nih subuh ini alhamdulillah saya kasih beberapa oleh-oleh, makanya disediain wuduk lah saya. Itu saja yang bisa sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab insya Allah, kalau tidak ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya. Wal afu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.